Oke, teman-teman, because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi karena hari ini hari pertama, saya mau kenalan sedikit ya, teman-teman. So, here I am, my name is Priski Abimanyu Isnain. Feel free to call me Priski or Mr. P, as usually my friends call me at Kampung Inggris Pare. Jadi teman-teman bisa panggil saya Priski atau Mr. P ya, teman-teman. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi jangan cari foto saya di Google pakai nama itu, karena nanti yang keluar bukan wajah saya ya teman-teman, tapi yang keluar nanti makhluk lain seperti itu. And then I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya kurang lebih sudah ngajar bahasa Inggris dan masih belajar ya tentunya. Itu kurang lebih selama 10 tahun teman-teman. Dan I started teaching TOEFL 2 years ago. Tapi saya baru ngajar TOEFL dan masih belajar juga kira-kira sejak 2 tahun yang lalu seperti itu. Kemudian I'm from Pare. If you're not familiar with Pare, Pare is small town in East Java ya. Jadi kota kecil di Jawa Timur, lebih tepatnya di Kediri, teman-teman. And then what else? Yeah, I think that's all about me. Nothing interesting, right? Nothing fun. So after I introduce myself, let me introduce what we are going to have for the following month. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan apa yang kita akan pelajari 1 bulan ke depan ini. Oke? Jadi kita nanti akan belajar tentang TOEFL, teman-teman. Nah, TOEFL itu apa? Nah, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, seperti yang kita tahu, bahasa Inggris di Indonesia itu adalah bahasa asing ya. Karena bahasa pertama kita atau bahasa ibu kita, mother tongue ya. Nah, itu adalah bahasa daerah masing-masing. For example, my mother tongue is Javanese. Karena saya orang Jawa, jadi saya ngomong bahasa Jawa, teman-teman. Nah, itu bahasa pertama kita, bahasa daerah masing-masing, oke? Okay? And then our second language is our national language. Jadi bahasa kedua kita adalah bahasa nasional. Jadi yang membantu kita bisa saling berkomunikasi walaupun beda daerah. Seperti itu. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua, bahasa yang teman-teman kuasai itu adalah bahasa asing atau foreign language. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mondok, nah terus belajar bahasa Arab maksud saya. Nah, itu bahasa Arab adalah bahasa asing di Indonesia. Kemudian mungkin teman-teman suka masak dan belajar masak, mungkin teman-teman belajar bahasa Prancis atau Itali mungkin ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah bahasa asing. Nah, di dalam bahasa Inggris, salah satu tes yang standar internasional, teman-teman, itu adalah TOEFL. Nah, TOEFL sendiri itu yang bikin itu adalah lembaga namanya ETS yang letaknya di New Jersey, Amerika Serikat sana. Jadi bukan orang Indonesia yang bikin TOEFL ya, teman-teman. Tapi asli bikinan Amerika, Amerika Serikat. Nah, ETS sendiri itu sudah ada sejak 1964 sampai saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian TOEFL sendiri itu sudah berevolusi, teman-teman. Sudah berubah-ubah, ngikutin zaman, seperti itu. Nah, sekarang yang familiar, terutama buat teman-teman yang em, sudah lulus SMA gitu ya, intinya lepas SMA, itu ada 2 jenis ini yang akan teman-teman teskan. Yang pertama ada ITP atau Institutional Testing Program. Yang kedua ada IBT atau Internet Based Test. Nah, IBT ini mirip kayak IELTS, teman-teman. Oke, dan di IBT nanti yang diteskan itu full skill sama mastery. Jadi kemampuan teman-teman menggunakan bahasa Inggris dan juga penguasaan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian rentang nilainya itu adalah 0 sampai 120. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak hadir atau salah semua misalkan saja ya itu 0. Kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan perfect score itu adalah 120. Seperti itu. Nah, kalau yang ITP bedanya dengan IBT itu yang diteskan hanya sebatas comprehension atau pemahaman. Comprehension itu understanding. Seberapa teman-teman bisa memahami teks atau suara dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi teman-teman di ITP itu tidak diminta untuk memakai bahasa Inggris, tapi hanya untuk memahami tulisan atau yang teman-teman dengarkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, di ITP nanti rentang skornya itu adalah 310 sampai 677. Jadi kalau teman-teman nggak hadir misalnya atau teman-teman fail miserably itu nilainya adalah 310 ya. Nah, yang saya tahu kalau nilainya teman-teman nanti di ITP itu di bawah 450, itu nanti teman-teman tidak akan mendapatkan skor. Maksud saya bukan skor, maaf.
tidak akan mendapatkan sertifikat ya, hanya skor report saja. Seperti itu. Tapi kalau nilai teman-teman 450 ke atas, nanti teman-teman akan dapat sertifikat. Seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah yang ITP ya, teman-teman. Karena ITP ini ada apa namanya? Ada tips dan trik cara mengerjakan supaya lebih cepat, ya. Jadi kita akan pelajari ITP. Nah, di ITP nanti yang diteskan ada 3 kemampuan ya, yaitu yang pertama ada listening. Jadi mendengarkan audio dalam bahasa Inggris, yang mana soalnya nanti totalnya ada 50 pertanyaan untuk listening saja ya, teman-teman. Di setiap nomornya, teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan yang mana jawaban teman-teman, seperti itu. Nanti kalau misalkan 12 detik waktunya sudah habis, layar akan otomatis pindah ke nomor berikutnya, seperti itu. Nah, itu untuk listening, teman-teman. Kemudian setelah listening selesai, nanti teman-teman akan lanjut ke tes yang structure, atau mungkin teman-teman familiar dengan sebutan grammar. Nah, itu adalah structure ini, teman-teman. Nah, di structure nanti teman-teman dikasih waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan yang dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama ada completion, atau melengkapi bagian kalimat yang hilang ya. Yang kedua ada error analysis, atau teman-teman disuruh mencari bagian kalimat yang salah yang mana, seperti itu. Nah, setelah structure selesai 40 soal, nanti teman-teman akan lanjut ke reading. Nah, di reading, teman-teman nanti akan dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Nah, jadi total soalnya nanti TOEFL ITP itu ada 140 pertanyaan, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk belajarnya nanti kita tempuh dalam waktu 1 bulan ya. Yang mana hari aktifnya hanya hari Senin sampai Jumat, artinya Sabtu Minggu kita libur, teman-teman. Jadi karena 1 bulan itu ada 4 minggu, jadi kita punya 20 meetings atau 20 chapters ya. Yang mana nanti di hari pertama sampai hari ke-10 kita fokus dulu dengan structure. Jadi ini roadmap kita atau silabus kita. Oke. Nah, hari pertama ini nanti kita akan kenalan dengan subjek dan predikat, teman-teman. Karena ini bagian yang paling penting dalam mengerjakan soal structure. Teman-teman nanti akan pakai tahap ini untuk lanjut ke chapter 2 sampai chapter 10. Akan selalu dipakai untuk menentukan subjek dan predikat ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah structure selesai untuk 10 hari ya, atau 10 pertemuan, nanti teman-teman kita akan lanjut ke listening, latihan listening. Di listening nanti kita hanya punya 3 hari untuk membahas 3 chapter. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke reading di hari ke-14 sampai hari ke-19. Nah, sebenarnya di reading ini ada 6 chapters, teman-teman. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih simple untuk teman-teman bisa gunakan untuk menghemat waktu dalam mengerjakan reading. Jadi yang harusnya 6 chapter nanti kita bisa ringkas menjadi 3 chapter. Jadi teman-teman nanti bisa selesai lebih awal untuk persiapan hari ke-20, yaitu post test atau final scoring. Seperti itu. Nah, kemudian mekanisme kita di kelas, teman-teman. Jadi di kelas itu bagaimana sih? Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran. Untuk daftar kehadiran, teman-teman hanya perlu mengisi di hari pertama ini nanti saja. Ya, karena hari kedua dan seterusnya sampai selesai nanti yang akan mengecek kehadiran teman-teman adalah saya sendiri. Ya, melalui fitur participants Zoom. Nah, nanti kalau teman-teman selalu hadir, entah itu di sesi sore atau sesi malam, nanti teman-teman akan saya beri reward, yaitu pembahasan soal tes yang dari lembaga ya, supaya nanti teman-teman tahu kalau skornya teman-teman sekian, salahnya di mana, dan kenapa itu salah, harusnya apa, dan kenapa jawabnya kok itu, seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman kalau bisa datang selalu ya, selalu datang teman-teman, jangan sampai absen. Kemudian kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan menggunakan fitur raise hands yang ada di Zoom. Oke. Nanti silahkan, kemudian nanti gantian, misalkan ada 2 yang bertanya, nanti yang mana yang duluan akan saya izinkan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ini yang paling penting, teman-teman. Vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris, semakin banyak teman-teman vocabnya, semakin gampang mengerjakan TOEFL-nya. Seperti itu. Jadi untuk vocab ini sangat penting ya. Kalau misalkan teman-teman merasa vocabnya kurang, sama teman-teman. Kita juga masih belajar gitu ya.
Jadi nggak masalah kalau misalkan vocabnya teman-teman kurang. Yang penting ketika teman-teman mendapatkan vocab baru, tolong ditulis. Karena kalau nggak ditulis nanti kayak saya, banyak yang hilang karena nyepelekan teman-teman. Alah cuman ini, nanti pasti ingat. Nah ketika ketabrak vocab baru lagi, ketabrak vocab baru lagi, nanti jadi hilang atau lupa. Jadi tolong ditulis ya, kalau lupa tinggal dibuka seperti itu nanti. Tapi kalau nggak ditulis, kalau lupa ya udah hilang seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah monitoring. Monitoring ini adalah bantuan belajar di luar jam kelas, teman-teman. Jadi selain live meeting seperti ini, nanti teman-teman akan saya berikan latihan soal untuk penunjang belajar di luar kelas seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Latihan tersebut itu tidak wajib dikerjakan ya. Nah, tapi kalau saya sarankan kalau teman-teman ada waktu luang, tolong dikerjakan supaya memperkuat materi teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar di luar kelas, kemudian menemukan kesulitan apapun, boleh japri saya. Ya, nanti akan saya jawab ketika saya free, atau kalau misalkan saya nggak tahu jawabannya, pasti saya carikan sampai ketemu, karena lumayan ilmu baru buat saya juga. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kenalan sedikit dengan saya dan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari pertama, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Jangan malu-malu, feel free to ask, guys. Karena di sini saya juga masih belajar. Tanyain aja, nanti kalau nggak bisa saya buat PR. Aman ya, sepertinya nggak ada yang bertanya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi hari pertama, yaitu tentang sentence. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kalimat, teman-teman. Nah, sekarang gini, kenapa kok kita perlu belajar tentang kalimat atau sentence? Karena di structure bagian pertama, teman-teman nanti akan diminta untuk memilih antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang bisa ditaruh di bagian yang hilang di dalam soal. Supaya itu menjadi kalimat yang lengkap dan tidak ada pemborosan. Seperti itu. Jadi untuk bisa tahu bentuk bagian kalimat yang efektif bagaimana, maka kita pelajari kalimat. Oke? Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sebenarnya sama aja. Oke, teman-teman harus ada dua ini. Ya, yang wajib ada di dalam kalimat ada dua ini, teman-teman. Yaitu subjek dan predikat. Nah, kalau objek sama keterangan itu tidak wajib ada. Nanti kita bahas berikutnya ya, teman-teman. Tapi hari ini kita fokus yang wajib ada dulu di dalam kalimat. Yaitu subjek sama predikat. Nah, pengertiannya subjek itu apa? Subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan. Itu namanya subjek, teman-teman. Contoh kalau saya bilang ke teman-teman nih, misalnya adalah Wawan adalah teman baik saya. Kira-kira apa atau siapa yang pengen saya bahas, teman-teman, di kalimat tadi? Iya, Wawan ya, betul. Contoh lagi, teman-teman. Buku saya hilang. Nah, buku saya hilang. Apa atau siapa yang di situ yang pengen saya bahas? Ya, buku saya ya. Jadi buku saya itu adalah subjeknya. Jadi yang pengen saya sampaikan atau yang pengen saya bahas itu adalah tentang buku saya. Nah, itu namanya subjek. Oke. Nah, subjek di dalam kalimat wajib ada letaknya di sebelumnya predikat atau di depan biasanya ya, teman-teman. Terutama kalau sebelumnya nggak ada komanya. Itu biasanya subjek letaknya di paling depan. Seperti itu. Nah, gimana caranya kita bisa mengenali subjek? Atau gimana kita bisa menemukan subjek di soal? Atau di jawaban misalnya? Nah, subjek dalam bahasa Inggris itu dibuatnya dari dua kelas kata. Yang pertama adalah kata benda atau istilahnya noun ya, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman tidak familiar dengan noun atau kata benda itu apa, teman-teman bisa lihat di sekeliling teman-teman. Misalkan ada meja, ada buku, ada lampu, ada jendela, ada tembok, ada apa namanya? Laptop, ada komputer, for example, ada handphone. Nah, itu adalah kata benda semua. Ya, teman-teman, bahkan kita sendiri itu juga kata benda. Seperti itu. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu adalah kata benda. Oke? Nah, contohnya di layar kita punya bird artinya burung, water artinya air, buildings artinya bangunan-bangunan, banyak ya karena ada S-nya. River artinya sungai,
Forest artinya hutan, atmosphere artinya atmosfer, classroom artinya ruangan kelas. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja, gitu ya. Contoh lagi tadi buku yang dicat tadi. Oke. Nah, selain kata benda, yang bisa jadi subjek itu adalah kata ganti juga. Jadi kata ganti atau istilahnya pronoun, contohnya ayu, dewi, he, she, it. Ayu, dewi, he, she, it itu teman-teman. Itu dia adalah kata ganti, yang mana tempatnya nanti di subjek, seperti itu. Contohnya lagi ada those, artinya juga bisa itu tapi banyak gitu ya. Ones juga bisa artinya mereka. Others artinya yang lain-lain. Itu kata ganti semua. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah yang bisa menjadi subjek di dalam kalimat. Ya, kalau nggak kata benda ya kata ganti. Seperti itu teman-teman. Fungsinya kata ganti itu menggantikan benda. Entah di subjek, entah di objek. Seperti itu. Nah, sekarang predikat. Nah, predikat itu ada apa dengan si subjek? Karena kita nggak mungkin hanya bilang, misalkan ada orang di depan kita. Terus kita bilang, buku itu. Nah, pasti orangnya bingung atau nungguin. Ada apa dengan buku itu? Gitu ya, pasti orangnya tanya gitu. Nah, ada apa dengan subjek? Itulah namanya predikat, teman-teman. Karena kita nggak mungkin menyampaikan informasi ke orang hanya subjeknya saja. Pasti orangnya bingung, harus ada predikat juga. Gitu ya. Nah, predikat itu dibuatnya kalau dalam bahasa Inggris dari kata kerja atau istilahnya adalah verb. Nah, kata kerja itu adalah semua yang merubah posisi benda atau merubah keadaan bendanya. Yang awalnya misalkan A menjadi B. Yang awalnya dia menjadi bergerak, misalnya berlari, bertiup, mengalir, berteriak, misalnya berbicara, itu adalah semuanya adalah kata kerja. Ya, sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, contoh kata kerja yang sering keluar di TOEFL itu adalah occur, artinya terjadi, sama kayak happen ya, teman-teman, sama kayak take place. Kemudian ada produce, artinya menghasilkan. Kemudian ada refer to, merujuk kepada. Consist of, artinya terdiri dari. Dan yang terakhir contohnya ada improve, artinya membaik atau apa ya, membaik seperti itu ya, atau menjadi semakin baik seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja. Nah, sayangnya teman-teman, kata kerja dalam bahasa Inggris itu bentuknya itu ada banyak ya. Ada verb 1, verb 2, verb 2 itu lampau, biasanya ada ed-nya. Kemudian ada verb 3, ada verb SIS, ada verb ing, ada to verb 1 sama auxiliary verb. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis kata kerja yang akan teman-teman temui di kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, tidak semua jenis kata kerja ini bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya beberapa saja yang bisa jadi predikat, ya. Nah, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1, kemudian verb 2, verb SIS, dan juga auxiliary verb. Nah, ini adalah kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu bukan predikat, teman-teman. Kemudian ada verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, sama, itu juga bukan predikat. Tuh verb 1 apalagi, itu nggak bisa jadi predikat, seperti itu. Nah, secara materi atau teori, materi kita sudah selesai untuk hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum kita ke praktek contoh soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Boleh sambil difoto ya, teman-teman. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita sebentar. What is auxiliary, Mister? Nah, ini pertanyaan bagus, teman-teman. Auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja, teman-teman. Cuman dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Contohnya adalah kata will, artinya akan. Kita nggak bisa bilang I will you. Nggak bisa, teman-teman. Ya, karena I will you itu artinya aku akan kamu, kan nggak enak. I can you, nggak enak. Aku bisa kamu, kan nggak enak, teman-teman. Oke, jadi auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Kata kerja yang hanya bisa jatuh di sebelumnya kata kerja yang dibantu. Gitu ya. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga. Ada 4 jenis, teman-teman. Yang pertama dari keluarganya do. Nah, anggotanya ada 3, yaitu do, does, sama did.
Oke. Nah, kalau ada do, does, atau did, nanti gandengannya adalah verb 1, teman-teman. Jadi verb setelahnya itu hanya bisa verb 1. Ya. Kemudian dari keluarga kedua itu ada keluarganya to be. To be itu is, am, are, atau was, were. Oke, tergantung kalau is, am, are itu fakta, kalau was atau were itu lampau atau past gitu ya. Nah, to be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja. Antara to be verb 3 atau to be verb ing, teman-teman. Boleh to be verb 3 atau to be verb ing. Hanya beda arti nanti. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada auxiliary dari keluarganya have. Kita punya 3 anggota, yaitu have, has, sama had. Nah, nanti setelahnya have, verb gandengannya adalah verb 3. Dan yang terakhir itu ada modal auxiliary. Contohnya will ini, teman-teman. Will, kemudian ada can, ada shall, ada could, ada would, ada should, dan seterusnya. Itu namanya modal auxiliary, yang mana gandengannya itu adalah verb 1. Nah, ini adalah jenis-jenis auxiliary dan gandengannya. Seperti itu, Mister. Gimana, does it help? Apakah membantu, Mister? Oke, you're welcome. Anytime. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Silahkan, teman-teman. Aman ya? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh penerapannya di soal. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan dengan contoh soal seperti ini, contoh soalnya ya. Ada kalimat, terus ada bagian yang dihilangkan di kalimat tersebut. Teman-teman disuruh nebak. Di situ yang A, B, C, D yang bisa dimasukkan di sini supaya kalimatnya lengkap, efektif, dan tidak ada yang hilang. Kira-kira yang mana? Seperti itu. Gitu ya. Nah, caranya kalau saya, teman-teman, supaya paling gampang dicari itu adalah cari dulu predikatnya, bukan subjeknya, tapi cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, pertanyaan saya nih, coba teman-teman lihat di soal. Ada nggak predikat, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah. It's okay to make mistakes, guys. Ya, that's right. Ada jawaban, hati-hati dengan to impel. To impel itu adalah to verb 1, Miss. Dan to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Ya, predikatnya adalah yang are known, teman-teman. Oke, dia adalah auxiliary yang diikuti dengan verb-nya, verb 3. Nah, auxiliary-nya to be boleh diikuti verb 3, nanti jadi pasif. Nah, intinya auxiliary verb itu adalah predikat. Gitu ya. Nah, kemudian apakah ada subjek di situ? Kira-kira yang mana kalau ada? Nah, di soal nggak ada subjeknya ya, dan teman-teman menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Jadi di sini kita karena butuh subjek, cari di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Jangan ditambah-tambahi, jangan juga dikurangi, gitu ya. Dan betul jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Kalau yang Bravo salahnya kenapa? Bravo itu ada kata that sebelumnya the. Kalau teman-teman menemukan ada that sebelumnya the, that itu adalah conjunction atau kata hubung. Nah, kita nggak butuh kata hubung kalau subjek dan predikat di dalam kalimat nanti cuma satu, teman-teman, subjek predikatnya. Artinya kita nggak butuh kata hubung gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ada dua predikat nanti kalau kita masukkan di titik-titik. Di soal sudah ada are, di Charlie ada is. Nanti double predikat atau pemborosan predikat. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada kata hubung which, sama kayak yang Bravo ya, kita nggak butuh kata hubung kalau subjek dan predikatnya di kalimat nanti cuma satu, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan 5W1H ya, atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap mereka sebagai conjunction atau kata hubung, teman-teman. Eh, izin sholat. Oke, nggak apa-apa, Mister. Silahkan. Nah, itu ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, burung ini ya, burung condet atau cendot, saya nggak tahu namanya. Burung condet itu diketahui eh, akan menancapkan buruan mereka di duri pohon. Seperti itu. Nah, itu contoh pertama. Jawabannya adalah yang alfa.
Sebentar, kapan subjek harus memakai the atau tidak, Mister? Nah, ini teman-teman, ini pertanyaan yang bagus. Kalau jadi gini, the itu tergantung apakah yang pertama ya, tensesnya. Kalau di soal structure TOEFL itu kita lihat tensesnya. Kalau dia ternyata fakta, are itu kan dipakai di present atau fakta, teman-teman. Ya, karena ada dua, ada present, ada past, ada fakta, ada lampau. Nah, kalau present to be yang dipakai adalah is, am, atau are. Nah, kalau past atau lampau, itu pakainya adalah was atau were. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kalau misalkan to be-nya itu present, teman-teman, pakai the atau tidak pakai the, itu nggak masalah. Ya, jadi misalkan di sini the strikes itu nggak apa-apa, strikes aja juga nggak apa-apa. Bebas ya. Nah, tapi kalau misalkan lampau, itu tergantung bendanya itu jelas atau tidak. Maksudnya jelas itu bendanya sudah diketahui belum secara umum. Kalau misalkan bendanya belum diketahui secara umum, tidak boleh pakai the. Tapi kalau sudah diketahui, pakainya the. Contoh teman-teman ya, matahari. Misalkan, mataharinya kemarin berwarna biru misalnya. Nah, nanti kalau di bahasa Inggrisnya, pakainya tetap the. Karena matahari itu jelas. Ya, ketika kita bilang ke semua orang lah yang kita nggak kenal bahkan, kita bilang kemarin mataharinya biru. Nah, orang yang kita ajak omong itu tahu matahari yang mana yang kita maksud. Karena matahari cuma ada satu itu, teman-teman. Ya, jadi pakainya the. Nah, tapi jangan pakai the kalau misalkan bendanya belum jelas. Misalnya, sebuah mobil dipinjam oleh Wawan kemarin. Nah, itu mobilnya nggak boleh pakai the, pakainya a. Karena mobil yang mana, orang yang kita ajak ngomong nggak tahu mobil yang mana yang dipinjam Wawan. Karena di dunia ini mobil ada banyak banget. Nggak mungkin Wawan meminjam semua mobil di dunia ini. Seperti itu. Pasti satu di antara sekian banyak mobil di dunia ini. Jadi mobilnya belum jelas yang mana. Maka pakainya jangan the tapi a. A car was borrowed by Wawan yesterday. Seperti itu. Atau rent, misalnya disewa kalau pakai uang ya. Seperti itu. Gimana Mister? Apakah menjawab untuk penggunaan the? Jadi kalau present itu nggak masalah. Pakai the atau tidak nggak masalah. Tidak merubah arti ya. Tapi kalau lampau tergantung bendanya jelas atau tidak. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh kedua teman-teman. Nah caranya sama. Coba teman-teman lihat di soal. Nah kira-kira ada predikat nggak teman-teman di soal? Kalau ada kira-kira yang mana? Jangan takut salah teman-teman. Nggak ada ya, that's right. Nggak ada predikat di soal dan kalimat itu wajib punya predikat, maka di sini harus dimasukkan predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah subjek di soal? Kalau ada yang mana? Ya, betul. Magnetotactic bacteria itu adalah subjeknya. Jadi di sini kita hanya perlu predikat saja, teman-teman. Ya. Nah, cari A, B, C, D yang mana yang bisa jadi predikat saja. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Iya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ berupa auxiliary verb. Nah, kalau yang alfa salahnya karena dia ada subjek lagi, nanti subjeknya jadi double atau pemborosan. Kalau yang bravo itu malah nggak ada predikat sama sekali, teman-teman. Kita tadi butuhnya adalah predikat. Ya. Delta juga sama, tidak ada predikat sama sekali. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Di bakteri jenis magnetotactic pertama kali dideskripsikan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, Sir, kalau misalkan ada keterangan yang tempatnya di sebelumnya subjek yang ada komanya, biasanya itu apakah disebut conjunction? Jawabannya bukan, Miss. Karena keterangan itu kelas kata yang berbeda dari conjunction. Conjunction itu artinya kata hubung, adverb itu artinya kata keterangan. Nah, karena dua kelas kata yang berbeda, otomatis bukan seperti itu. Beda. Gitu ya, Miss. Tapi gini, conjunction itu kan setelahnya harus ada subjek predikat lagi, ya kan? Nah, conjunction subjek predikat lagi, itu mereka bisa berfungsi menjadi keterangan. Nanti, itu materi kita hari ke-10, Miss. Seperti itu.
Tapi conjunction bukan keterangan, Miss. Seperti itu. Gimana dapat ya? Oke. Lanjut lagi ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, coba dicari di soal, jangan takut salah dulu, kira-kira ada nggak predikat, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Iya, betul. Ada yang tertipu dengan across. Nah, gini, teman-teman. Memang kadang bahasa Inggris itu, satu kata itu mirip dengan kata yang lain. Ya, nah kalau misalkan teman-teman ragu dengan kata kelas katanya itu apa, maka teman-teman buka kamus. Satu-satunya sumber kita yang paling akurat itu adalah kamus. Sebenarnya nggak harus Longman ya, tapi saya sarankan kamus yang bikin asli orang Amerika atau Inggris, teman-teman. Jadi ada Longman atau ada Oxford. Yang saya sarankan dua itu. Kalau saya biasanya pakai yang Longman karena TOEFL itu yang bikin adalah orang Amerika, seperti itu. Nah, kita cari kata across ya. Nah, across itu kelas katanya ada dua. Dia bisa adverb atau kata keterangan, dia bisa preposition atau preposisi. Nah, tidak ada across itu verb, nggak ada teman-teman. Sedangkan yang bisa jadi predikat tadi hanya verb. Ya, berarti across itu bukan predikat karena dia bukan kata kerja. Dalam bahasa Inggris, predikat hanya bisa dibuat dari kata kerja. Seperti itu. Oke. Nah, jadi hati-hati dengan cross sama across, teman-teman. Nah, kalau cross itu dia bisa jadi kata kerja. Oke. Jadi cross itu dia bisa jadi kata kerja, teman-teman. Ya, artinya adalah menyeberang atau menyeberangi seperti itu. Oke. Nah, kalau across bukan kata kerja, tapi kalau cross bisa jadi kata kerja. Seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke PPT tadi, sebentar. Nah, berarti di soal ini tidak ada kata kerja sebagai predikat. Ya, artinya di sini kita butuh predikat. Nah, kalau titik-titiknya di paling depan kalimat, sedangkan di sebelumnya predikat itu kan harusnya ada subjek ya, teman-teman. Berarti di situ kita juga pasti kehilangan subjek. Nah, cari A, B, C, D yang subjek, kemudian diikuti predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, antara jawaban Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, karena di situ kehilangan subjek predikat, maka kita cari ABCD yang subjek predikat. Yang alpha ada subjek coconut waste briquettes. Nah, coconut waste briquettes itu ini teman-teman briquette limbah kelapa gitu ya. Nah, yang alpha ada subjek tapi tidak ada predikatnya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo di situ ada conjunction. Sedangkan subjeknya cuma satu, nggak ada predikat, nggak bisa. Kalimat selalu butuh predikat. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie di situ ada subjek yaitu coconut waste briquettes, predikatnya adalah reduce. Nah, tapi nggak bisa teman-teman, karena ada kata hubung atau conjunction that. Di sini artinya yang, gitu ya. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu. Nah, jawabannya adalah yang delta. Subjeknya adalah coconut waste briquettes, predikatnya adalah reduce. Nah, nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Kalau diartikan, briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh, ya silakan Miss. Boleh dipotong sebentar. Mau tanya Oke. untuk jawabannya si itu yang coconut waste ini tidak boleh ada kata that, itu kenapa di depan subjek maupun predikat tidak ada kata that? Sorry, gimana Miss pertanyaannya? Kenapa? Yang jawaban C yang tadi, kenapa tidak memerlukan kata that sebagai penghubungan subjek yang predikat ini? Oke, saya dapat pertanyaannya gini bukan Miss? Kenapa kita nggak butuh that, sedangkan subjek predikatnya cuma satu gitu ya, yang C ini ya? Ya, Oke, nah sekarang gini aja Miss, sebelum ke teori saya coba artikan ya ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan saya punya dua kalimat, ini saya minta teman-teman tolong dibandingkan. Kalimat yang mana yang sudah selesai, karena kalimat itu adalah pesannya sudah selesai teman-teman. Bisa dipahami oleh yang diajak ngomong.
atau yang kita ajak ngomong gitu ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, briket limbah kelapa mengurangi mengurangi penggundulan hutan maksud saya ya. Penggundulan hutan di seluruh dunia. Lah, kok hilang teman? Sebentar. I'm sorry. Ini kalimat pertama. Nah, kalimat kedua itu berbunyi, nah sebentar, ini saya tambahkan kata that yang kalau di situ diartikan, itu nanti artinya adalah yang. Nah, kalimat pertama berbunyi, briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Nah, kalau yang kedua, briket limbah kelapa yang mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Kira-kira yang sudah selesai yang pertama atau yang kedua? Satu. Yang pertama ya. Nah, itu alasannya, Miss. Kenapa kok kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu? Karena pesan yang disampaikan nanti jadi tidak selesai. Contohnya kata karena aja. Karena itu juga conjunction. Sama kayak that di situ kelas katanya adalah conjunction. Nah, kalimatnya misalkan saya sampaikan ke teman-teman. Guys, karena saya lapar. Nah, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu pasti tanya. Kenapa, Sir, kalau lapar? Pasti gitu. Ya kan? Nah, karena itu conjunction. Conjunction itu tidak bisa dipakai ketika subjek predikatnya hanya ada satu. Karena nanti tidak utuh atau nggak selesai kalimatnya. Kalau didengar nanti ambigu, kayak nggak selesai seperti itu. Nah, jadi dihilangkan aja kalau subjek predikatnya cuma satu, tidak perlu conjunction. Jadi dari karena saya lapar, karena saya hapus jadinya, guys, saya lapar. Nah, pasti teman-teman yang mendengarkan bisa memahami, bisa menangkap yang saya maksud apa. Nah, itulah yang disebut kalimat, Miss. Ya, jadi secara teori conjunction tidak bisa dipakai ketika kalimat hanya memiliki satu subjek atau satu predikat atau sebutannya simple sentence atau kalimat sederhana. Nah, kalau yang pakai conjunction nanti subjek predikatnya lebih dari satu namanya compound sentence atau complex sentence. Itu namanya kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk setara kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah membantu? Ya, terima kasih ya, saya. Oke, sama-sama. Kemudian nomor 2 enggak ya betul, nomor 2 tidak selesai kalimatnya. Oke. That's really good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum ke latihan buat teman-teman ya. Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, sekarang kita coba praktekkan yang sudah kita pelajari hari ini ke latihan soal. Ya, jangan takut salah dulu. Nanti jawabannya teman-teman kirim di chat ya, supaya tidak tabrakan suaranya. Jadi dikirim di chat aja, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, jangan takut salah, sedapatnya teman-teman dulu ya. Wow, banyak banget. Ini ada jawaban Charlie, 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 dan sepertinya semuanya menjawab Charlie ya. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are noun, subjeknya yang belum ada. Carikan ABCD yang bisa jadi subjek saja ya. Nah, yang alpha di situ ada subjek parrots, tapi ada kata hubung atau conjunction. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Nanti nggak selesai kalimatnya. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo ada predikat lagi yaitu was. Sedangkan di soal sudah ada predikat are known. Nanti predikatnya double. Pemborosan nanti ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, parrots itu subjek. Kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu.
Kalau yang delta ada subject pairs, nah tapi ada kata hubung atau conjunction which. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Ya, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, parrots are known for their longevity. Kalau diartikan, burung kakak tua itu dikenal akan umurnya yang panjang. Seperti itu. Yep, what is that? The blank space needs subject. Ya, teman-teman, yang kosong di sini hanya perlu subjek saja. Nggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Oke, ada juga bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari kata kerja eh, yang bisa jadi predikat ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi eh, predikat di situ. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Nah, subjeknya karena titik-titiknya di paling depan dan di sebelumnya predikat kan harus ada subjek. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alpha, the mirages, itu dia adalah kata benda artinya fata morgana ya. Dia bisa jadi subjek tapi nggak ada predikatnya. Sedangkan tadi kita butuhnya subjek dan predikat. Nah, berarti yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kita masih kehilangan predikat gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, nah verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, kalau tempatnya di awal kalimat, dia bisa menjadi subjek, teman-teman. Istilahnya kalau di grammar itu namanya gerund, tulisannya gerun, gitu ya. Jadi kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Nah, ini subjek, tapi tidak ada predikatnya. Sama kayak yang alpha, Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ to verb satu itu nggak bisa jadi subjek, juga nggak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya adalah delta ya. Di situ subjeknya adalah mirages, artinya fata morgana. Can be seen itu auxiliary verb. Nah, itu predikat. Nanti kalau diartikan, fata morgana itu bisa terlihat di laut, di gurun, atau di eh, jalanan beraspal. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban alpha dan juga bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, sama sekali nggak ada kata kerja di situ. Berarti di sini kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, dan sebelumnya predikat itu harus ada subjek, berarti kita juga kehilangan subjek sebelumnya. Cari ABCD yang ada subjek predikat. Nah, soal ini lumayan gampang, teman-teman. Ya, karena kita kehilangan predikat, eliminasi yang nggak ada predikatnya. Bravo nggak ada predikatnya ya. Delta juga nggak ada predikatnya, teman-teman. Jadi antara alpha atau Charlie. Yang alpha ada predikat, Charlie ada predikat. Nah, Charlie ini salahnya karena dia ada kata hubung atau conjunction. Pokoknya kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya dalam soal structure TOEFL, itu anggap sebagai conjunction. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau predikatnya cuma satu dan nggak ada subjek di soal tersebut, gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, there are approximately 80 species of mullet around the world. Nanti kalau diartikan, ada sekitar 80 jenis atau spesies dari ikan malet ini ya, bahasa Indonesia saya nggak tahu, di seluruh dunia. Seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Alfa, ada juga Charlie yang saya lihat tadi ya. Kemudian ada pertanyaan juga di soal sebelumnya tadi. Spesies itu apakah dia jamak, apakah dia tunggal gitu ya. Nah, nanti kita bahas itu tentang vocab teman-teman atau kosakata. Nah, nanti ngeceknya itu di kamus. Nah, kita cek dulu untuk soalnya. Di situ ada predikat is, subjeknya yang belum ada, cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Karena kalau yang bravo salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma ada satu. Kalau yang Charlie ada double predikat, ya, pemborosan predikat, nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, ada subjek, tapi nggak ada predikat lagi, nggak bisa. Kalau subjek predikatnya cuma satu, kita nggak butuh conjunction. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, tuna terbesar adalah tuna sirip biru. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal sebelumnya tadi. Nah, pertanyaannya tadi adalah, spesies itu apakah dia tunggal, apakah dia jamak? Jawabannya adalah dua-duanya, teman-teman. Jadi spesies itu bisa tunggal, bisa jamak. Tergantung pemakaiannya di kalimat. Sebentar, Nah, kita sudah di kamus. Sebentar, kita coba cari kata spesies. Nah, di situ dijelaskan spesies itu adalah kata benda atau noun ya, teman-teman. Yang mana jamaknya atau pluralnya itu adalah spesies juga. Jadi tunggalnya spesies, jamaknya juga spesies. Sama kayak series, teman-teman. Series itu juga jamak dan tunggalnya sama, ya. Jadi series itu adalah kata benda, jamaknya juga series. Jadi sama, teman-teman. Tunggalnya series, jamaknya series. Sama kayak spesies. Seperti itu. Kalau ada opsi there is gimana Kak? Nah, kalau misalkan walaupun di soal yang asli dari ITS teman-teman tidak akan pernah menemukan yang seperti itu. Karena menurut saya kalau di soal yang asli dari ITS itu lebih mudah teman-teman, lebih gampang dibandingkan yang prediksi. Nah, tapi kalau yang prediksi ada kemungkinan. Ya, ada teman-teman misalkan nanti there are sama there is. Nah, kalau misalkan ada there are sama there is, teman-teman lihat ada penanda jumlahnya atau enggak di sebelumnya kata spesiesnya. Kalau pakai there ya. Karena kalau pakai there itu subjeknya tergantung di setelahnya is atau are-nya. Di setelah predikatnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau di situ ada penanda jumlah, contohnya 80, 80 itu lebih dari satu ya, teman-teman. Pokoknya 2 sampai seterusnya itu adalah jamak. Kalau satu berarti tunggal. Misalkan di sini ada there is a species of mullet around the world. Nanti spesiesnya itu tunggal, pakainya there is. Ya, tapi karena di situ ada 80 berarti ini jamak. Seperti itu, Miss. Gimana? Does it help? Apakah membantu? Oke. Tapi saya yakinkan ya, untuk di soal yang asli dari TS, jenis soal yang misalkan ada there are, ada there is, saya belum pernah nemu, teman-teman. Jadi tenang aja. Kalau di soal yang asli dari ITS itu, kebanyakan soalnya itu satu apa ya, satu jenis lah, bisa dibilang seperti. Maksudnya satu jenis itu satu, jawabannya cuma satu itu. Nggak ada jebakan lain seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Delta.
Kita cek bersama, seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, di setelah titik-titik itu ada auxiliary verb dari keluarganya modal, diikuti verb 1. Can itu keluarganya modal auxiliary ya, diikuti verb 1. Nah, berarti di sini kita hanya butuh subjek saja, teman-teman. Cari ABCD yang subjek saja. Alpha nggak bisa karena ada kata hubung atau conjunction ya. Misalkan kalau teman-teman ragu itu kelas katanya apa, maka teman-teman cek di kamus. Karena satu-satunya yang paling terpercaya itu kita buka kamus, teman-teman. Nah, nanti untuk link kamusnya saya akan kirimkan di grup gitu ya. Supaya teman-teman nanti ketika belajar lebih mudah. Nah, kalau yang Bravo ada meteoris, itu kata benda, kemungkinan dia bisa jadi jawaban, kita tahan dulu, cek yang lain. Kalau yang cari, nah hati-hati teman-teman. Kalau ada kata benda, sebelumnya ini ada in atau teman-temannya in, itu keluarga dari kelas kata preposisi. Nah, preposisi ini fungsinya adalah mencaplok atau dia itu merubah kata benda setelahnya, itu menjadi keterangan. Contoh teman-teman, saya punya kata benda tas misalnya. Tas itu kan kata benda ya, bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu salah satu salah satu ciri-ciri kata benda. Nah, misalkan kalimat di dalam kalimat tas itu dibuat seperti ini. Saya menaruh sebuah buku yang bagus di dalam tas. Nah, di dalam tas, di kalimat itu, dia menjadi keterangan tempat. Yang awalnya tas itu adalah kata benda, menjadi keterangan tempat karena ditambahi kata di dalam sebelumnya. Di dalam tas itu menjadi keterangan tempat. Sama teman-teman, in meteoroids, itu meteorit kata benda. Tapi kalau sebelumnya ada preposisinya menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek. Gitu ya. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi yaitu is. Nanti predikatnya jadi double, pemborosan. Nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau diartikan, meteoroid itu bisa bervariasi secara ukuran. Dari eh, dari kerikil kecil gitu hingga batu-batu besar. Jadi dari butiran kecil hingga ke batu-batu besar seperti itu. Oke, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban alfa dan juga bravo. Seperti biasa, kita cari kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, teman-teman. Oke. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Oke, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjeknya juga belum ada ya, teman-teman. Karena gini, subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma. Ya, kalau dua koma malah nggak apa-apa. Tapi kalau dipisah dengan satu koma nggak boleh, teman-teman. Oke, karena dua-duanya itu sama-sama penting. Seperti itu. Sedangkan koma itu salah satu fungsinya adalah menambahkan informasi tambahan saja. Gitu ya. Berarti di sini kita juga butuh subjek lagi. Cari ABCD yang, maksud saya butuh subjek, bukan subjek lagi. Tapi kita di situ memang butuh subjek. Nggak ada subjeknya di soal. Nah, cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Oke. Kalau yang alpha di situ ada sea cucumbers, artinya teripang. Ya teripang kalau saya nggak salah ya. Predikatnya adalah filter. Jadi kemungkinan alpha bisa kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada subject the filter. Nah, tapi nggak ada kata kerja sebagai predikatnya, teman-teman. Artinya bravo nggak bisa, ya. Nah, kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada kata hubung because atau conjunction. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek predikat di kalimat ini hanya ada satu nanti ya. Kalau yang delta ada sama. Yang delta itu ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, using the tentacles, sea cucumbers filter plankton from the water. Kalau diartikan, menggunakan tentakel-tentakel mereka, teripang itu menyaring plankton dari air. Seperti itu.
Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan sepertinya ada jawaban Alfa dan juga Charlie, teman-teman. Ada dua beda jawaban. Nggak apa-apa, kita bahas bareng, oke? Seperti biasa, dicari kata kerja yang bisa jadi predikat di soal dulu. Oke, karena yang paling gampang itu dicari predikatnya dulu. Ada nggak? Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Tuh verb 1 nggak bisa ya jadi predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah lynxes, itu sejenis kucing, kucing hutan ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang alpha nggak bisa, karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya cannot be predicate. Nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Ya. Nah, kalau yang Bravo ada predikat, tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya double. Di soal sudah ada subjek, kita masukkan kata ganti sebagai subjek. Ya, tadi kan subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Salah satu aja, gitu ya. Nggak, kalau sudah ada kata bendanya, jangan dimasukkan kata gantinya. Nanti jadi pemborosan. Dibaca pun nggak enak nanti, teman-teman. Nah, kalau yang delta tuh verb 1 itu tidak bisa jadi maksud saya nggak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan, lynx atau jenis kucing lynx ini lebih suka berburu di malam hari. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha tadi ya. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada are, tapi belum ada subjek. Nah, berarti di sini kita kita butuh subjek, gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. Bravo nggak bisa karena conjunction. Charlie juga sama, ada conjunction. Delta juga sama, ada conjunction. Sedangkan subjek predikat nanti cuma satu. Jadi nggak butuh conjunction. Jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, the crested grapes itu jenis burung ini ya, merupakan burung penyelam yang sangat pandai atau sangat ahli seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada predikat discovered, subjeknya belum ada. Nah, cari ABCD yang subjek saja. Oke, yang Alpha di situ subjek, kemungkinan Alpha bisa. Kalau yang Charlie di situ ada subjek tapi ada conjunction. Kita nggak bisa memasukkan conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma satu. Ya, apalagi di situ cuma ada satu koma, nggak bisa. Subjek predikat dipisah satu koma. Nah, jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, kalau yang Delta double predikat ya, teman-teman. Ada was, ada discovered. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, Edwin Hubble menemukan ekspansi dari alam semesta itu di awal abad ke-20-an. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah kata porcupines. Nah, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat. Kita hanya butuh predikat saja. Kalau yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo, verb 1 itu adalah predikat. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kalau yang delta, possession. Kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan sion-sion, 90% dia adalah kata benda. Ya. Nah, kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Tadi kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, nanti kalau diartikan seperti landak. Nah, porcupine itu bahasa Indonesianya kalau nggak salah juga landak ya. Jadi seperti landak yang besar, landak yang kecil itu memiliki duri tulang belakang atau quills untuk pertahanan diri. Seperti itu. Ada pertanyaan izin tanya, kalau predikat lebih dari satu berarti wajib menggunakan conjunction atau ada nggak pakai juga? Nah, itu kita bahas besok, Mister. Tapi gini, conjunction itu hanya bisa dimasukkan ke dalam kalimat ketika teman-teman menemukan ada subjek predikat lebih dari satu. Ya, teman-teman, supaya nanti maknanya itu lengkap. Karena kalau kita masukkan conjunction cuma satu, subjek predikatnya cuma satu, nanti nggak lengkap. Dibaca nanti pasti nggak selesai, teman-teman, kalau diartikan. Seperti itu, Mister. Gimana? Apakah dapat maksud saya? Tapi untuk conjunction kita pelajari besok ya, karena hari pertama ini kita belajar pondasinya dulu. Ini yang paling penting teman-teman, yaitu menentukan subjek dan predikat. Karena ini pasti akan teman-teman pakai setiap teman-teman mengerjakan soal structure TOEFL yang bagian pertama, yaitu melengkapi bagian kalimat yang hilang. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Subjek itu dibuatnya itu dari kata benda atau kata ganti, ya. Jadi dari noun atau pronoun. Oke. Nah, kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya. Diingat-ingat teman-teman, tidak semua verb bisa jadi predikat. Makanya saya menghindari sebutan subjek verb, saya menyebutnya subjek predikat. Oke, karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1 atau verb SIS. Kemudian verb 2 kalau lampau. Dan auxiliary yang gandeng dengan kata kerja yang digandeng. Nah, selain kata kerja ini yang teman-teman temukan di soal atau di pilihan ganda, itu bukan predikat, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian, Sir, sorry, tadi yang bisa jadi predikat verb apa aja ini, Mister atau Miss? Jadi verb 1 atau verb SIS, atau kita kembali ke yang slide tadi ya, yang kita menjelaskan tentang, sebentar teman-teman. Dan ini pasti akan teman-teman pakai terus ya, untuk mengerjakan soal, sorry teman-teman. Untuk mengerjakan soal structure. Jadi pastikan bagian kalimat yang penting ini ada atau tidak. Nah, ini adalah jenis kata kerja yang bisa jadi predikat. Verb 1, verb 2, verb SIS, atau auxiliary verb. Nah, selain ini nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kemudian berarti selama dalam kalimat tidak ada koma atau hanya ada satu koma, kita tinggal cari SP aja ya. Nah, adapun koma, subjek predikat itu penting, teman-teman. Jadi harus dipastikan sudah ada atau belum. Gitu ya. Karena eh, di dalam kalimat yang menyampaikan suatu pesan itu subjek sama predikat, teman-teman. Kalau objek itu tidak wajib ada. Misalnya nih, saya sedang tidur. Itu nggak ada objeknya. Adik sedang bernafas. Itu nggak ada objeknya, teman-teman. Nggak ada keterangannya juga. Hanya ada subjek sama predikat saja. Seperti itu. Jadi objek sama keterangan itu tidak wajib ada gitu ya. Seperti itu. Jadi subjek predikat itu dipastikan harus ada. Kemudian Mister discovered sebagai gerund. Discovered kalau akhiran. Jadi gini teman-teman. Gerund itu pasti akhirannya ing. Ya. Jadi gerund itu pasti akhirannya ing. Kalau ed itu antara dia verb 2 atau dia verb 3.
Nah, gimana kita bisa membedakan kalau ada kata kerja yang akhirannya id apakah dia verb 2 atau verb 3? Itu gimana bedainnya? Itu nanti materi kita hari ketiga, teman-teman. Itu ya, jadi kita bahas hari ketiga. Nah, kalau gerund itu pasti verb ing. Bentuknya gerund itu verb ing, teman-teman. Kemudian auxiliary verb izin contohnya, Sir. Soalnya agak telat join tadi baru pulang kerja. Nggak apa-apa, Mister. Nanti bisa tonton video rekamannya ya. Atau saya ulangi lagi juga nggak apa-apa. Di situ auxiliary verb, teman-teman. Atau kata kerja bantu itu ada 4 ya. Yang pertama ada do, does, did. Itu gandengannya adalah verb 1. Yang kedua adalah to be. Gandengannya ada 2 ya. Bisa verb 3, bisa verb ing. Hanya beda arti saja nanti. Kemudian anggota auxiliary yang ketiga ada namanya have. Have itu keluarganya ada 3 yaitu have, has, had, teman-teman. Sorry, have, has, had. Nanti verb gandengannya adalah verb 3. Dan yang terakhir ada modal auxiliary yang mana gandengannya adalah verb 1. Gitu ya. Contoh verb SES apa, Mister? Nah, verb SES itu misalnya ya, teman-teman. Misalnya occur artinya terjadi. Misalnya occur itu verb 1. Occur itu adalah terjadi. Nah, verb SES-nya ya tinggal kita tambahkan S aja. Occurs. Gitu ya. Misalkan yang ES misalnya. Yang ES itu misalnya melihat atau mengawasi. Watch. Nah, nanti kalau verb SES-nya itu adalah watches. Seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi occur, occurs. Watch, watches. Seperti itu. Kemudian, Sir, sorry, be verb 3 atau be verb ing itu gimana ya? Nah, kalau to be verb 3 itu pasif, teman-teman. Caranya kita bilang di. Oke. Jadi, contohnya adalah misalnya nih, dompetku dicuri misalnya. Nanti kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, my wallet was stolen. Itu dicuri. Gitu ya. Nah, tapi kalau be verb ing itu artinya sedang gitu ya. Contoh, saya sedang belajar. I am studying. Gitu teman-teman. Itu saya sedang belajar. Saya sedang mengajar. Itu I am teaching. Jadi to be verb 3 itu pasif artinya di. To be verb ing itu artinya sedang Seperti itu. Oke, itu bedanya to be verb 3 sama to be verb ing, teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau dalam struktur bahasa Indonesia, kata sifat bisa menjadi predikat, apakah struktur dalam bahasa Inggris juga bisa? Jawabannya tidak bisa, Miss. Jadi, itu perbedaannya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, predikat bisa berbentuk kelas kata apapun ya. Misalkan, saya baik-baik saja. Saya itu I, baik-baik saja itu fine. Nah, tapi kalau kita ditanya, how are you today? Itu jawabnya bukan I fine, tapi I am fine. Nah, am itu harus ada karena buat syarat saja, Mister. Atau Miss, gitu ya. Karena predikat dalam bahasa Inggris wajib berupa kata kerja. Kemudian, iya, maksudnya begitu. Saya tadi ngira discovered itu sebagai kata dalam kalimat pasif. Ya, itu nanti kalau diartikan yang di, Mister. Kalau verb 3. Nah, kalau verb 2 artinya Seperti itu. Kapan digunakan S dan ES, Mister? Maksudnya gimana, Miss? Penulisannya atau kapan kita menggunakan verb SES? Karena pertanyaan kapan digunakan S dan IS itu saya pahamnya ada 2. Penggunaannya verb SES atau penambahan S atau IS ke dalam kata kerja itu bagaimana? Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, izin bertanya kapan gerund dapat dipakai dan apa fungsi gerund. Nah, teman-teman, gerund itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja. Contohnya begini. Misal saya mau bilang, saya suka berenang. Nah, misalnya aja ya, atau jangan ditaruh belakang lah, karena bisa kita bilang I like to swim juga nggak apa-apa, I like swimming juga nggak apa-apa kalau tadi ya. Nah, misalkan berenang itu menyenangkan. Nah, nanti kalau ditranslate teman-teman, itu bukan swim, is fun, itu nggak bisa. Is, swim is fun itu secara grammar itu salah.
Ya, jadi yang benar adalah swimming is fun. Nah, swimming itulah yang disebut dengan gerund. Jadi kata kerja kalau dia nempati tempatnya kata benda itu salah satunya di subjek, teman-teman. Nah, jadi kalau ada kata kerja kok tempatnya di subjek, maka harus dirubah menjadi kata benda dulu. Nah, itu yang disebut dengan gerund. Nah, cara merubah kata kerja menjadi kata benda gimana? Di verb ing-kan saja, teman-teman. Ya, jadi dirubah menjadi verb ing aja supaya nanti jadi gerund seperti itu. Oke? Nah, kemudian ada untuk penjelasan tambahan yang ada koma-komanya tadi gimana, Mister? Jadi koma itu di kalimat hanya untuk penambah saja, teman-teman. Oke? Atau kalau nggak gitu kok ada keterangan. Misalnya keterangan kan biasanya tempatnya di belakang. Subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya gini, saya makan nasi kuning kemarin. Nah, ada keterangan waktu kemarin, gitu ya. Nanti kalau dipindah ke depan sendiri, kemarin, koma, saya makan nasi kuning. Gitu. Jadi yang awalnya SPOK menjadi K, koma, SPO. Seperti itu, Mas. Atau misalkan menambahkan informasi tambahan aja. Contohnya gini, Bapak Presiden kita saat ini, koma, Bapak Jokowi, koma, menghadiri atau memimpin KTT ASEAN kesekian, misalnya seperti itu. Jadi di dalam apa kurung tadi atau yang namanya Bapak Jokowi tadi itu bisa dihilangkan karena itu adalah informasi tambahan saja. Jadi kita cuma bisa bilang gini aja juga bisa. Bapak Presiden kita saat ini sedang menghadiri KTT ASEAN misalkan ya kesekian misalnya seperti itu contohnya saja. Nah, itu yang dimaksud dengan tambahan. Nah, intinya subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah satu koma. Misalnya subjek, koma, predikat itu nggak boleh, teman-teman. Ya, dua-duanya subjek sama predikat itu sama-sama penting. Nggak boleh dipisah subjek. Nggak bisa dipisah koma satu. Seperti itu. Kalau dua nggak apa-apa. Tiga nggak masalah. Tapi kalau cuma satu nggak bisa. Seperti itu. Kemudian penambahan dalam kalimat Mister, maksudnya SIS tadi ya. Teman-teman SIS itu dipakai di present, sama kayak verb 1. Bedanya hanya di subjeknya. Kalau subjeknya itu tunggal dan orang ketiga, maka verb yang dipakai adalah verb SIS. Jadi penambahan SIS dalam bahasa Inggris itu sebenarnya gampang teman-teman. Untuk menyatakan fakta ya. Untuk menyatakan fakta kita perlu kata benda sama kata kerjanya. Misal teman-teman, ayam. Ayam itu kata kerjanya apa? Ada yang bertanya juga, bedain gerund sama participle nanti. Kita bahas di hari ke-6, Ustaz. Perbedaan gerund sama participle. Ada yang tahu kata kerjanya ayam? Teman-teman jangan takut salah. Kata kerjanya ayam dalam bahasa Indonesia aja, nggak perlu bahasa Inggris. Atau saya aja deh, nggak apa-apa. Ayam itu kata kerjanya adalah berkokok, misalnya. Gitu ya. Nah ini kalau ditranslate, ayam itu bahasa Inggrisnya adalah misalnya hen atau cock, misalnya teman-teman. Nah kata kerja berkokok itu kalau ditranslate adalah crow. Crow itu bisa jadi kata kerja ya, artinya berkokok. Karena crow juga bisa kata benda artinya gagak. Tapi di sini kata kerja. Nah, nanti untuk menyatakan fakta, kita mau bilang ayam itu berkokok. Itu kita bisa pilih salah satu untuk representatif atau perwakilan saja. Jadi kita bisa bilang kok, jadi jangan ditambahkan S ya. Baru yang ditambahkan S adalah kata kerjanya, teman-teman. Jadi cock crows. Ayam itu berkokok. Nah, untuk menyatakan fakta itu kita juga bisa memukul rata atau overgeneralize. Jadi kita bisa kayak seolah-olah semua ayam itu berkokok. Jadi semua ayam itu berkokok. Nanti kalau ditambahkan S itu ke ayamnya, teman-teman. Jadi ayamnya banyak. Jadi cocks. Nah, crow-nya itu jangan ditambahkan S. Nah, jadi penambahan S di dalam kalimat itu hanya bisa dipakai di fakta ya atau present. Nah, itu ditambahkan ke salah satu. Kalau kata kerjanya sudah pakai S, maka kata bendanya jangan. Tapi kalau kata bendanya pakai S, maka kata kerjanya jangan dikasih S. Seperti itu. Jadi verb SIS itu dipakai tergantung subjek predikatnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk gerund sama participle nanti kita bahas hari ke-6, Mister. Mohon maaf.
supaya tidak bingung gitu ya, kita batasin teman-teman. Jadi fokus teman-teman hari ini adalah subjek predikat dulu. Jadi kuasai dulu di situ, jangan sampai loncat kemana-mana. Itu ya. Kemudian izin tanya Mister, apakah harus selalu verb ditambah verb ing untuk jadi subjek? Apakah ada cara lain? Jawabannya tidak ada, Miss. Kecuali gini, ada beberapa, nanti beda arti sih. Jadi nggak ada cara lain, Miss. Jadi misalkan nih, belajar bahasa Inggris itu sangatlah menantang. Itu kalau ditranslate, learning English is challenging. Jadi learning English itu adalah gerund is very challenging, sangat menantang. Nah, itu ada very challenging. Itu challengingnya bukan gerund ya, itu adalah participle. Nah, untuk bedainnya gimana? Nanti hari ke-6, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya tidak ada cara lain, Miss. Hanya bisa diingkan. Kapan harus menggunakan the? Tadi sudah ada, teman-teman, kalau nggak salah ya. Membutuhkan subjek atau objek, lalu ada yang menggunakan the, ada yang tidak dicantumin, itu gimana, Mister? Jadi, atau saya ulangin nggak apa-apa. Jadi, the itu boleh ditambahkan, kalau untuk fakta ya, teman-teman. Kalau untuk fakta dan tempatnya di subjek, the itu boleh dimasukkan, boleh tidak. Tidak merubah arti. Jadi, pakai the atau tidak pakai the nggak masalah, ya. Nah, tapi kalau untuk kejadian lampau atau past, gitu ya, the itu penting, teman-teman. Pentingnya gini, kita bisa memasukkan the ketika benda itu sudah jelas. Orang yang, atau kita sudah tahu bendanya yang mana, gitu ya. Tapi kalau bendanya belum diketahui, maka kita nggak boleh pakai the. Bedanya di situ. Tapi kalau di TOEFL yang asli ITS, the itu tidak pernah dipertanyakan, teman-teman. Entah itu yang struktur bagian pertama ataupun yang kedua. Seperti itu. Tapi kalau diprediksi kayaknya itu bakal keluar. Karena diprediksi itu lebih sulit, teman-teman. Lebih banyak babnya gitu. Gitu ya, Miss. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? The itu kita bahas di hari ke-6, teman-teman, tentang adjektif atau kata sifat. Intinya teman-teman fokus dulu ya, atau nanti ketika menemukan latihan, maksud saya ketika latihan menemukan kesulitan, boleh japri saya. Gitu ya, teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Thank you so much for today. It's really great to meet you guys. Terima kasih sudah senang bertemu dengan teman-teman semuanya. Semoga betah untuk belajar dengan saya ke depan. Nanti akan saya kirimkan untuk daftar hadir, jangan lupa diisi ya. Kemudian juga rekaman kelas dan juga latihan. Maaf, saya tadi hampir lupa untuk latihan seperti itu. Oke, thank you so much. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night, guys. See you next time.